Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Silvia dengan NIM 205140003 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi GeoGebra pada matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Pertama, menentukan titik potong dari grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Langkah awal, kita masukkan bentuk umum grafik fungsi linear, yaitu kita klik di input fx sama dengan kx ditambah L, kemudian klik enter dan muncullah grafik fungsi linearnya. Selanjutnya kita masukkan bentuk umum grafik fungsi kuadrat, yaitu klik di input gx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, klik enter dan muncullah dua grafik, yaitu fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Nah, dalam menentukan titik potong antara grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat ada tiga kemungkinan. Yang pertama, D kurang dari 0, maka nilai X1 dan X2 nya tidak ada atau tidak ada perpotongan. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu D sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 nya itu sama. Dan untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu D lebih dari 0, maka akan saling berpotongan di antara dua titik. Nah, untuk mengetahui nilai diskriminan itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0, maka kita masukkan rumus diskriminan, yaitu D. Kita klik di input D sama dengan B dikurang K kuadrat B kurang K kuadrat dikurang 4A dikali C kurang L. Klik enter. Sebelum kita membuktikan kemungkinan yang tiga tadi, kita akan menunjukkan dulu titik potongnya, yaitu dengan klik point, kemudian intersect, dan klik di grafik fungsi kuadrat dan juga grafik fungsi linearnya. Nah, muncullah titik potongnya, yaitu 0,1. Kita munculkan nilainya dengan klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, kita ganti dengan name and value, dan muncullah nilainya, yaitu 0,1. Kemudian setelah kita munculkan titik potongnya, kita akan membuktikan kemungkinan yang tiga tadi dengan yang kemungkinan yang pertama, yaitu D kurang dari 0, dengan fungsi linearnya, yaitu saya mengambil X tambah 3, dan fungsi kuadratnya, yaitu 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4, dimana nilai K nya sama dengan 1, nilai L sama dengan 3, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan 4. Bisa kita lihat ya, nilai D-nya itu sama dengan negatif 4, yang berarti tidak ada berpotongan atau tidak ada nilai X1 dan X2 nya. Selanjutnya kita akan buktikan untuk D sama dengan 0 dengan
mengambil fungsi linearnya yaitu 2x tambah 1 dan fungsi kuadratnya yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 2, di mana nilai k-nya sama dengan 2, nilai L sama dengan 1, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 2. Maka hasil diskriminannya yaitu D sama dengan 0, yang artinya nilai X1 dan X2 nya itu sama seperti kita lihat di gambar. Kita perkecil. Nah, ini untuk titik potongnya yaitu negatif 1, negatif 1. Dan untuk kemungkinan yang ketiga yaitu D lebih dari 0. Di sini saya mengambil fungsi linearnya yaitu 4x ditambah 7 dan fungsi kuadratnya yaitu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 dengan nilai K sama dengan 4, L sama dengan 7, A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan negatif 6. Maka hasil atau nilai diskriminannya yaitu 113, yang artinya saling berpotongan di antara dua titik, di mana titik A dan titik B. Titik A-nya yaitu negatif 3,41, negatif 6,63, dan titik B-nya kita munculkan dulu dengan klik kanan, kemudian setting, kemudian show label dengan kita ganti dengan name and value, yaitu titik B-nya 1,91, 14,63. Kedua, menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan grafik polinom pangkat 3. Untuk yang pertama, di sini saya akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini saya mengambil fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Pertama, kita klik di input fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x x ditambah 6, klik enter. Nah, untuk melihat tampilan gambar grafiknya, kita klik zoom out. Nah, seperti ini. Untuk memunculkan atau menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 6, yaitu dengan klik ke menu poin, kemudian klik ekstremum, dan selanjutnya kita klik di grafiknya. Nah, muncullah titik puncak dari grafik fungsi kuadratnya yaitu negatif 3,5, negatif 6,25. Untuk memunculkan nilai titik puncak ini, kita klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan name and value.
Nah, muncullah nilai dari titik puncak fungsi kuadrat x dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 6, yaitu negatif 3,5, negatif 6,25. Untuk selanjutnya kita akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi polinom pangkat 3 dengan klik di input yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 24, enter. Nah, untuk melihat tampilan grafiknya kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan titik puncaknya kita klik ke menu poin, kemudian kita klik ekstrimum, dan selanjutnya kita klik pada grafiknya yaitu, nah, muncullah titik puncak dari fungsi polinom pangkat 3 fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 24 dengan titik puncak A yaitu negatif 3,08,6,04 dan titik puncak B nya yaitu 1,08, negatif 30,04. Untuk memunculkan nilainya seperti tadi, kita klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan pilih name and value. Nah, untuk yang B juga sama, kita klik kanan, kemudian setting, kemudian name and value. Untuk yang B nya kita klik name and value. Nah, muncullah titik puncaknya yaitu A negatif 3,08,6,04 dan B 1,08, negatif 30,04. Ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Untuk itu, saya di sini terlebih dahulu akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10, enter. Kita perkecil terlebih dahulu untuk melihat grafiknya. Nah, untuk memunculkan akar-akar persamaan kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10, kita ke menu poin dengan klik roots, kemudian kita klik pada grafiknya. Nah, dan muncullah akar-akar persamaan kuadratnya yaitu x1 nya sama dengan negatif 5 dan x2 nya yaitu 2. Untuk memunculkan nilai A nya kita seperti biasa klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, klik name and value, dan muncullah nilai A yaitu negatif 5,0. Dan untuk memunculkan nilai B nya kita klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan pilih name and value, dan muncullah nilai B yaitu 2,0. Jadi
akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 10, yaitu A sama dengan negatif 5,0 dan B sama dengan 2,0, atau bisa kita sebut dengan x1 nya sama dengan negatif 5 dan x2 sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan polinom pangkat 3, di mana persamaan polinom pangkat 3-nya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4, kemudian klik enter. Kita zoom out dulu untuk melihat grafiknya. Nah, setelah itu kita klik ke menu poin dengan mengklik root untuk memunculkan akar-akar persamaan polinom pangkat 3. Kemudian klik grafiknya dan muncullah akar-akar persamaan polinom pangkat 3 dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 dengan A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan negatif 1 dan C sama dengan 2. Untuk memunculkan nilai A, kita klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan klik name and value. Untuk B, kita klik kanan, setting, show label, dan klik name and value. Dan untuk nilai C kita munculkan dengan klik kanan, setting, show label, dan name and value. Nah, jadi akar-akar persamaan polinom pangkat 3 dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4 sama dengan 0, yaitu A sama dengan negatif 2,0, B sama dengan negatif 1,0, C sama dengan 2,0, atau bisa kita sebut dengan x1 sama dengan negatif 2, x2 sama dengan negatif 1, dan x3 sama dengan 2. Keempat, menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Pertama-tama kita masukkan bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Klik enter. Kita perkecil terlebih dahulu untuk melihat grafiknya. Nah, untuk mencari semua akar-akar persamaannya dari persamaan polinom pangkat 3, di sini saya menentukan nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 6, nilai C sama dengan 5, dan nilai D sama dengan 12. Jadi didapat persamaan polinom pangkat 3-nya yaitu x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk memunculkan akar-akar persamaannya, kita ke menu poin, kemudian klik root, kemudian klik grafiknya. Nah, muncullah akar-akar persamaan dari x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 12 sama dengan 0 dengan x1 sama dengan negatif 1, x2 sama dengan 3, dan x3 sama dengan 4.
Kemudian kita munculkan nilai A-nya dengan klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan pilih name and value. Kita klik nilai B-nya dengan klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan pilih name and value. Untuk yang C, klik kanan, kemudian setting, kemudian show label, dan pilih name and value. Kita zoom terlebih dahulu untuk melihat grafiknya. Nah, inilah akar-akar persamaan dari X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 12 sama dengan 0, dengan X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 4. Adapun untuk pemfaktoran dari X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 12 sama dengan 0, yaitu X kurang 4 dikali X tambah 1 dikali X kurang 3. Itulah cara menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara menggunakan aplikasi GeoGebra pada matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.